Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 24 Desember 2025. Jelaslah kepada kita semua bahwa kita sedang berada pada penghujung tahun 2025. Sekaligus siap merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat isi dunia. Teristimewa kepada barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Untuk itu melalui kesempatan ini tidaklah berlebihan kalau beta mengucapkan selamat hari Natal kepada semua saudara. Semoga dengan hari Natal ini membawa berkat besar buat kita semua untuk memasuki atau melangkah memasuki tahun 2026. Jadi sebelum kita pergi meninggalkan tahun 2025 ini nanti, semoga di hari Natal ini kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan agar tahun depan kita semua dapat menikmatinya dengan penuh rahmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, kita juga tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara untuk memasuki tahun 2026. Sehingga harapan beta di tahun 2026 kita semua akan kembali lagi hidup dengan penuh kegiatan-kegiatan yang tepat, tetapi penuh keberkatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman pahit yang kita semua lihat dan alami di tahun 2025 bersama dengan semua saudara-saudara kita di Sumatera maupun Jawa yang terus dilanda banjir dan badai. Terlupa dari tempat ini pun beta mengucapkan rasa terharu. Dan satu-satunya jalan yang tepat dan benar untuk membantu semua saudara hanyalah doa dan harapan beta kepada Tuhan agar semua saudara terlindung, diberkati, dan memperoleh kesempatan untuk lagi hidup sebagaimana layaknya. Itu yang sangat diharapkan. Semoga Tuhan yang punya segala-galanya untuk kita manusia menyertai dan memberkati semua saudara tatkala saudara berseru memanggil namanya untuk memohon pertolongan dan perlindungan. Ya. Selanjutnya, beta juga ingin memberitahukan kepada semua saudara bahwa memang tahun 2025 adalah merupakan satu tahun yang betul-betul mengingatkan kita semua, bukan hanya rakyat, tetapi kepada semua pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, bahwa sadarlah, karena inilah waktunya di mana Tuhan Yesus akan tiba, akan datang lagi untuk menjemput anak-anak ketebusannya yang siang malam menantikannya dengan penuh harapan dan doa. Untuk itu kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, ingatlah dan sadarlah bahwa inilah waktunya buat kita semua kembali kepada Tuhan. Ya, segala tindakan dan perbuatan yang sudah melukai sesama manusia dan hati Tuhan, inilah waktunya untuk kita semua harus kembali mencari Tuhan dan mohon ampun, dan kembalikanlah semua hak yang telah kau ambil atau rampas dari yang mempunyainya, dan kembalikanlah kepadanya. Karena engkau tidak akan bisa berhasil dan surga tidak akan bisa menempatkan orang-orang yang berkelakuan
jahat, dan seenaknya saja. Surga adalah tempat bagi anak-anak Tuhan yang hatinya bersih, jujur, ya, dan hidupnya senantiasa memperhatikan sesamanya. Hentikanlah dan buanglah jauh-jauh darimu cara berpikir negatif yang selama tahun 2025 ini sudah kau pakai untuk merugikan, menyusahkan, dan membohongi serta menipu banyak orang dengannya. Sekaranglah waktunya untuk berhenti. Mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Lalu mari sama-sama kita masuk tahun 2026 dengan penuh harapan, ya, dengan kejujuran, dengan keadilan yang betul-betul akan membawa kita semua kepada sukacita yang sungguh-sungguh menyenangkan semua kita. Berhentilah dari segala tipu daya dan berbagai penistaan dan berbagai cara-cara jahat yang selama ini sudah kita lakukan. Berhenti. Semoga tahun 2025 ini merupakan satu tahun yang membawa berkat buat kita semua untuk memasuki tahun 2026, oleh karena di penghujung tahun 2025 ini kita semua sudah datang dan menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon ampun kepada presiden, kepada wakil presiden, kepada menteri-menteri, ya, kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada gubernur-gubernur, bupati-bupati, semua anggota DPRD dan semua yang terlibat dalam sistem pemerintahan, semua para cendekiawan yang selama ini telah terlibat dalam tipu menipu, bohong membohongi, susah menyusahkan. Berhentilah sekarang. Kepada semua anggota kemiliteran dan polisi, berhentilah dari semua tindakan dan cara-cara yang sudah dilakukan di tahun 2025. Berhentilah sekarang. Karena pada akhirnya engkau juga akan dihakimi. Dan segala tindakan dan perbuatanmu itu akan terbuka nyata di hadapan Tuhan. Dan terbukti bahwa engkau bersalah, maka tempatmu adalah neraka. Dengarnya tidak terlalu kasar, dengarnya tidak terlalu kuat omongan ini, tetapi maknanya luar biasa. Untuk itu kepada semua yang terlibat dalam sistem pemerintahan, kembalilah kepada Tuhan dan mohon ampun. Minta ampun atas semua tindakan dan perbuatan perkataan yang telah engkau buat, engkau lakukan terhadap sesamamu, sehingga menimbulkan korban di sana sini. Ya, kita sudah melihat bagaimana badai melanda Sumatera akibat dari tindakan dan perbuatan orang-orang yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Begitu banyak jiwa yang korban, rumah-rumah, segala macam habis semuanya. Itu semua oleh karena tindakan dan perbuatan kemanusiaan kita. Semoga tahun 2025 akan menjadi ajaran, menjadi patokan, menjadi peringatan yang hebat buat kita semua. Agar berhentilah dari semua itu. Kepada presiden, kepada wakil presiden, kepada menteri-menteri, kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat teristimewa di Jakarta, sadarlah, berhentilah dari semua itu, kembalilah kepada Tuhan, ya, dan perhatikanlah kepentingan rakyatmu. Tidak perlu lagi banyak omong yang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya, dan sekarang stop dari semua itu. Lalu kembali kepada satu prinsip, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hal ini sudah terjadi pada pikiranmu dan hatimu, maka tahun 2026 adalah tahun anugerah Tuhan buat kita semua. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Jangan lagi memikirkan dirimu sendiri, lalu lupakan sesama manusia. Hal mengasihi sesama manusia itu dalam soal apa saja. Teristimewa, hargailah hak-hak sesama manusia. Kalau itu bukan milikmu, jangan sekali-kali engkau mengambilnya. Dan jangan sekali-kali bilang bahwa itu milikmu. Dan inilah tahun penentuan buat engkau. Melalui kesempatan ini beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia agar berhentilah dari segala yang telah dilakukan selama ini. Semoga dengan pembicaraan beta pada tanggal 24 Desember 2025 di Natal ini akan menolong kita semua untuk kembali kepada Tuhan, kepada jalan yang benar, supaya tidak terserandung di tahun mendatang. Sebab tahun ini adalah merupakan tahun penentuan untukmu dan untukku. Kalau engkau tidak lagi setia melaksanakan apa yang benar di mata Tuhan untuk tahun ini, engkau menggunakannya untuk melanjuti di tahun depan, maka ingatlah, kau sedang siap untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih buruk dan lebih berat. Beta sudah beritahukan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Dan sekarang menjadi kenyataan. Tetapi kalau engkau sadar dan engkau mau berhenti dan meminta ampun kepada Tuhan, teristimewa kepada semua orang yang telah engkau lakukan selama ini, 75 tahun lamanya, engkau telah bertindak bersalah dengan semua ketentuan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau sampai engkau tidak lagi mengerti hal ini, maka tahun 2026 akan merupakan pukulan-pukulan yang luar biasa menghancurkanmu. Ya, untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, berhentilah dari segala tipu daya dan kebohongan yang sudah kalian lakukan selama ini. Berhenti sekarang. Dan kembalilah kepada satu prinsip. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau sudah mengerti hal ini, maka tahun 2026 menjadi berkat buat kita semua. Kalau itu bukan milikmu, jangan bilang milikmu. Periksalah kembali semua fakta-fakta sejarah hukum tentang Indonesia. Republik Maluku Selatan adalah satu-satu bangsa dan negara yang sudah mempunyai hak kemerdekaan dan kedaulatan yang sengaja dirampok oleh pemerintah Indonesia. Papua Barat, Aceh harus dibebaskan. Tidak boleh lagi dipegang. Tidak boleh lagi dikatakan bahwa itu milik Indonesia. Tidak boleh. Karena itu salah. Dan kalau sampai saudara-saudara selaku pemerintah Indonesia mengerti hal ini, tahun 26 akan menjadi berkat buat saudara. Tapi kalau saudara mengabaikan hal ini, seperti yang sudah kita katakan beberapa tahun berlalu, maka peristiwa yang tahun 25 ini 10 kali lipat akan melanda Indonesia dan pemerintah Indonesia. 10 kali lipat. Untuk itu beta sudah pernah katakan, sebaiknya berperang seperti Iran dan Israel supaya tahu di mana bom jatuh. Tapi kalau coba menentang perkataanku, sekali lagi beta katakan, 10 kali lipat menantimu. Semoga hal itu jangan terjadi kalau ada kesadaran dari pemerintah Indonesia. Ya, demikianlah pernyataan beta hari ini untuk beta punya rakyat teristimewa Republik Maluku Selatan dengan hari Natalnya. Dan juga kepada pemerintah Indonesia untuk segera berhenti dari segala bentuk tipu daya dan kesombongan dan kebohongan dan kejahatan yang selama ini digunakan. Ya, tidak ada makar, tidak ada separatis. Kata-kata itu tidak boleh dikatakan, diulangi, terlarang. Itu kata-kata yang akan membawa kutuk dan laknat buat engkau sendiri. Untuk itu berhentilah. Hari ini tanggal 24 Desember 2025 beta mengingatkan pemerintah Indonesia agar stop dengan tuduhan-tuduhan tipu dan bohong. Jangan sekali-kali melanjutkan pernyataan-pernyataan seperti itu.
Di tahun 2026, kalau engkau tidak jujur, engkau akan ditimpa dengan ketidakjujuranmu. Ya, dan akan lebih parah. Dan akan lebih parah. Api akan berhembusan. Gunung-gunung akan meletus. Selama kau tidak sadar hal ini. Untuk itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, beta ingatkan sekali lagi. Ambil sikap yang positif untuk mencari berhubungan dengan Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan untuk membicarakan kembalikan Republik Maluku Selatan. Tidak ada cara lain untuk membawa Indonesia kepada jalan yang baik. Satu-satunya jalan adalah hak kedaulatan Republik Maluku Selatan harus dikembalikan. Tidak bisa lagi putar kiri, putar kanan. Untuk itu, sekali lagi, dengan penuh harapan, dengan penuh kerendahan hati, beta memintakan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, sadarlah dan ingatlah bahwa ada dosa besar yang kalian belum selesaikan, dan itulah hak kedaulatan Republik Maluku Selatan harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Tidak bisa lagi putar kiri, putar kanan. Itu hak kami. Itu bukan hak Indonesia. Indonesia bukanlah bangsa, bukanlah wilayah, bukanlah apa-apa. Indonesia tidak ada punya apa-apa untuk bisa dijadikan sebagai patokan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa. Ya. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk tidak membuat tambahan-tambahan yang lucu. Untuk itu, melalui kesempatan ini juga beta menghimbau kepada Gubernur Maluku. Berdirilah teguh. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu goyang. Kebenaran harus dinyatakan. Ya. Kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, sudah cukup waktunya. Kalian harus berani berbicara tentang kebenaran. Tidak boleh lagi tipu-tipu dan bohong-bohong. Barang siapa mengikuti langkah-langkah yang sudah terjadi, akan menimpanya dengan 10 kali lipat. Untuk itu, berhentilah dari semuanya. Lalu kembali mengingatkan apa yang sudah beta ulang-ulang bilang buat semua anggota DPRD, bahwa Republik Maluku Selatan itulah negaramu, itulah bangsamu. Ya, itu hakmu, bukan Indonesia. Indonesia itu tidak punya apa-apa. Untuk itu jangan kau masukkan diri dalam Indonesia. Pertahankanlah hak bangsamu. Seperti orang Aceh, seperti orang Papua. Ya. Jangan saling menuduh kata dia itu RMS. RMS itu benar, RMS tidak ada punya salah sedikit pun. Yang salah itu Indonesia. Dengan permainan politiknya dari Jawa dan Jakarta. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, beta memintakan kepada semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, ya, teristimewa di beta punya tanah air, Republik Maluku Selatan. Semoga tanggal 24-25 ini saudara-saudara sadar dan jangan lupa berdoa buat ketorang. Supaya tahun 2026 ini mendatangkan berkat dan anugerah buat kita semua. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.